Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, memenuhi panggilan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Satreskrim Polresta Goa untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Siti Husniah hadir di Unit Reskrim Polresta Goa pada Selasa 11 Agustus. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendalaman dugaan gratifikasi dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung, PBG, dan perizinan lainnya di Kabupaten Goa periode 2025-2026. Selain perkara dugaan gratifikasi, penyidik juga mendalami dugaan TPPU dalam perkara tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Bupati Goa, pemeriksaan berlangsung sekitar 6 jam, mulai pukul 16.09 hingga pukul 22.26 WITA. Siti Husniah didampingi tim kuasa hukum dari Trisula Law Firm selama menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Bupati Goa disebut menjawab sekitar 47 pertanyaan yang diajukan penyidik. Saya hadir sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi panggilan dari Polresta Goa. Semuanya sudah dilaksanakan dan tuntas. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala satupun, ujar Siti Husniah. Kuasa hukum Bupati Goa, Mahyudin Jamal, mengapresiasi proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Goa. Menurutnya, pihak Bupati Goa berkomitmen mendukung proses penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Kain. Nah, kemudian untuk jasa jahit ini sementara berproses. Ya, jadi jasa jahit ini dia harus tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, di mana akan ditampilkan nanti di Inapro atau di portal pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kan harus ada regulasinya, ada aturan-aturan, dan kebanyakan ya kita temukan para penjahit yang ada di Kota Makassar itu belum paham, belum lengkap terkait mengenai aturan-aturan untuk masuk menjadi berkompetisi di portal pengadaan barang dan jasa. Ya, nah ini sementara kita meminta bantuan kepada baik dari Dinas Perdagangan, kemudian Dinas PTSP, ya, kemudian ada bagian pengadaan barang dan jasa, ya, sekaligus mensosialisasikan untuk ikut juga masuk ke situ yang sesuai dengan aturan-aturan. Kalau saya tidak salah sudah ada 100 lebih ya yang mendaftar, karena memang kita lebih butuhkan jasa jahit yang banyak ya supaya bisa mempercepat. Ya, tetapi harus dia tunduk kepada regulasi pengadaan barang dan jasa. Ya. Pak, kira-kira berapa penjahit yang dibutuhkan itu, Pak? Kalau saya tidak salah 112 menurut kajiannya dari Dinas Pendidikan. 112 ya, penjahit. Ya, penjahit. Untuk mengcover semua kebutuhan. Ya, tetapi harus sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Ya, idealnya seperti itu. Ya, bisa kurang, bisa lebih. Ya. Seorang guru perempuan di UPT SDN 14 Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, diduga mengalami kekerasan fisik setelah terlibat persoalan dengan salah satu orang tua siswa. Peristiwa tersebut diduga bermula dari persoalan di dalam kelas yang terjadi 2 hari sebelum insiden. Berdasarkan keterangan seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, persoalan bermula ketika seorang siswa disebut menunjukkan perilaku yang dinilai kurang sopan saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Itu kronologinya 2 hari yang lalu, anak dari orang tua siswa ini bersikap kurang sopan saat guru Nursyah sedang menjelaskan materi pelajaran, ungkap narasumber tersebut, Rabu 12 Agustus. Guru yang disebut bernama Hajah Nursyah kemudian memberikan tindakan disiplin secara tegas kepada siswa tersebut sebagai respons terhadap perilaku di dalam kelas. Persoalan tersebut kemudian berlanjut ketika orang tua siswa mendatangi sekolah bersama 2 orang kerabatnya. Menurut sumber yang sama, orang tua siswa kemudian bertemu dengan Nursyah di lingkungan sekolah dan diduga terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap guru tersebut. Langsung dijambak di dalam wilayah sekolah,
kata sumber tersebut. Peristiwa tersebut kemudian berlanjut ke ranah hukum. Berdasarkan informasi yang diperoleh, polisi mengungkap rekayasa penculikan yang dilakukan seorang mahasiswa berinisial E, 23, di kota Makassar, Sulawesi Selatan. E diduga berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan sebesar 90 juta rupiah kepada orang tuanya. Aksi tersebut terbongkar setelah orang tua E melapor ke polisi karena kehilangan kontak dengan anaknya dan menerima pesan ancaman dari seseorang yang mengaku sebagai penyekap. Tim URC Jatanra Satreskrim Polrestabes Makassar kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan E di sebuah rumah indekos pada Rabu, 12 Agustus 2026, pagi. Saat ditemukan, E diketahui sedang bersama seorang teman perempuannya. Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, AKP Sangkala, mengatakan kasus tersebut bermula ketika pihaknya menerima laporan mengenai seorang mahasiswa yang hilang kontak dengan orang tuanya. Awalnya kami menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya mahasiswa yang hilang kontak dengan orang tuanya. Tak lama kemudian, orang tua korban dihubungi oleh seseorang yang mengaku menyekap anaknya karena masalah utang, lalu meminta uang tebusan dan mengancam akan membunuh anak tersebut jika tidak dibayar, ujar AKP Sangkala, Jumat, 14 Agustus 2026.